Turun dari angkot, remaja berwajah baby face itu melangkah sebelum pintu gerbang tertutup. Untung angkot yang ditumpanginya ngebut, sehingga ia tidak kembali dapat hukuman. Bagas sedikit berlari di lorong, tubuhnya menyenggol beberapa siswa yang berdiri di sana. Hari ini jadwal piketnya. Sebelum ketua kelas bermulut pedas menyambut dengan pelototan tajam, ia harus segera masuk kelas. Remaja itu berdecak, jika bukan karena satu jadwal dengan ketua kelasnya. Mana mau ia capek-capek lari hanya untuk mengelap meja guru. Bagas Abdullah, teriak Jessica ketua kelas Bagas sebelum kakinya masuk ke kelas, membuat beberapa anak lain menatapnya. Bukan lagi kejadian langka setiap hari Rabu akan ada cekcok antara dua manusia berbeda jenis itu. Lo telat 1 menit, kebiasaan banget sih, tegur Jessica. Macet, Bagas melempar tasnya dari pintu, lalu tangannya mengambil lap yang menggantung di balik pintu, kemudian ia berjalan ke meja guru. Jessica merenggut, memandang cowok di sampingnya tajam. Tetap aja, nama lo gua catat di buku merah. Bagas spontan menoleh. Gue telat 1 menit doang, masa dicatat? Balasnya berhadapan dengan gadis itu. Telat ya tetap telat, gak ada toleransi. Lagian ini bukan pertama kalinya lu telat, buku gua penuh sama nama lu. Ujar Jessica, tangannya tetap mencatat nama Bagas. Gak bisalah, gak adil namanya itu. Teman cewek lu yang telat setengah jam aja gak dicatat, balas Bagas sambil berdecak. Jessica sepertinya sengaja ingin Bagas selalu dihukum. Jessica menatap cowok itu tajam. Yang ketua kelasnya kan gua, ya terserah gua lah. Piket lu sendiri. Bagas berjalan ke bangkunya, melemparkan lap tadi ke wajah Jessica. Matanya memutar malas, untung aja lu cewek. Kusut banget muka lu. Raffi teman sebangkunya terkekeh. Sudah bukan rahasia lagi seorang Bagas Abdullah dan Jessica Amalia bertengkar hanya karena masalah kecil. Dua orang yang disatukan di dalam kelas 11 IPA 2 itu ibarat kucing dan anjing. Nanti kan kita pulang cepat, lu mau ikut gak? Tanya Raffi. Bagas mengerutkan keningnya. Kemana? Manggung di kafe, jawab Raffi. Bagas terdiam, ia teringat akan janjinya dengan Rara tadi pagi. Hasil dari manggung di kafe lumayan untuk menambah penghasilannya, namun ia sudah keburu janji dengan Rara, tidak enak jika harus dibatalkan. Banyak sih yang ikut, anak dari sekolah lain juga ikut. Buat seneng-seneng aja, duitnya juga lumayan kan. Ucap Raffi lagi. Selamat pagi anak-anak. Suara guru di depan membuat mereka menghadap ke depan. Bagas mengeluarkan bukunya, buku bersampul kertas kopi. Rara yang menyampulkannya, kotak pulpen Bagas pun Rara yang menyiapkan, termasuk semua peralatan sekolahnya Rara lah yang menyiapkan. Di zaman sekarang mana ada cowok yang masih membawa kotak pulpen bahkan rautannya, namun ia tidak bisa menolak ucapan perempuan berstatus ibu dari anaknya itu. Anak SMA yang ternyata sudah memiliki keluarga sendiri, sejak 1 tahun lalu. Bagas menyandang status itu, memikul tanggung jawab yang besar. Bekerja paruh waktu untuk bisa menghidupi Rara dan Rhea, dua perempuan paling berarti dalam hidupnya, setelah sang ibu. Tugas bulan kemarin silakan dikumpulkan sekarang. Pak Imran, guru kimia berwajah tampan mengelilingi pandangannya menatap satu persatu murid kelas unggulan ini. Banyak siswa yang mendesak kesal, tugas bulan kemarin mungkin sudah ketumpuk dengan tugas lainnya. Termasuk Raffi, cowok blasteran itu menelusupkan kepalanya ke meja. Menghindari mata Pak Imran yang sedang mencari orang untuk maju ke depan. Kan tugasnya udah lama Pak, udah lupalah ketumpuk tugas-tugas lain, ujar Doni. Bisa dibilang cowok itu salah satu siswa yang berani protes ke guru-guru. Pak Imran menatap tajam cowok itu. Justru karena sudah lama, saya memberi waktu untuk kalian mengerjakannya. Bukan malah melupakannya. Kita mana tahu Pak, tugas bukan cuma dari Bapak. Jawab murid cowok lainnya. Iya Pak, otak saya hilang karena kebanyakan tugas. Kasih gitu setahun sekolah tanpa tugas, biar murid-murid seneng. Celetuk Raffi disambut tawa kelas. Jadi tukang bersih-bersih aja lu kalau gitu, balas Jessica. Bu Ketua marah aja, Doni kembali bersuara.
Di depan sana Pak Imran menggebrak meja membuat suasana kelas kembali hening, nafas pun bisa terdengar. Kalian ini kelas unggulan, tapi isinya anak malas semua. Sekarang siapa yang sudah selesai mengerjakannya, silakan maju ke depan nanti saya kasih nilai tambahan. Ujarnya lagi. Saya Pak. Semua murid menoleh ke asal suara, masing-masing mereka sudah tidak heran lagi. Mila, bisa disebut anak emasnya kelas ini. Bagus. Pak Imran tersenyum. Raffi merapatkan tubuhnya ke samping. Gua heran tuh anak otaknya 4G kali ya, tugas dari tahun lalu mungkin masih dia inget. Iya belajarlah, saut Bagas di sampingnya. Raffi berdecak. Gua juga belajar tiap hari, tapi tetap aja kagak ada yang nyangkut. Bagas meliriknya malas. Lu belajar sehari cuma sejam, 5 menit sekali dipotong main game. Ya gimana mau nyangkut? Raffi nyengir, menepuk bahu Bagas keras. Tidak mengelak karena memang itu kenyataannya. Lihat anak-anak, contohlah teman kalian Mila. Tidak pernah telat dan selalu mengerjakan tugas. Ujar Pak Imran. Maaf Pak, Sinta mengangkat tangannya. Iya, ada apa Sinta? Jawab Pak Imran. Kata mama saya, gak baik membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Karena itu jatuhnya pilih kasih Pak. Pak Imran membuang nafasnya berat. Saya tidak membandingkan, tapi saya menjadikan Mila ini contoh agar kalian tiru, supaya kalian menjadi lebih baik lagi, balasnya. Sinta mengerjap, tak lama ia terkekeh. Ya kalau keseringan, itu beda lagi Pak. Ucapnya sambil melirik Mila. Lu doang yang ngerasa gitu. Sahut Bagas. Gak usah ikut campur lu, balas Jessica. Raffi menyerinyit. Giliran si Bagas yang ngomong, lu baru nyangkut. Gua curiga. Doni melirik Jessica dan Bagas bergantian. Curiga apaan? Saut Jessica. Ada bumbu-bumbu cinta di antara lu berdua. Jawab Doni. Jessica membuang mukanya ke jendela, sementara Bagas tampak santai menyalin jawaban di papan tulis. Gue udah punya, ucap Jessica pelan. Cinlas judulnya, seru Akbar tertawa, cinta kelas. Bisa jadi, Raffi terkekeh. Ada benarnya juga pikir Raffi, sejak masuk SMA dulu ia tidak pernah melihat Bagas menggandeng seorang cewek. Kelas kembali hening setelah Pak Imran menggebrak meja lagi. Guru tampan itu mengelus dadanya melihat anak-anak didiknya yang dengan santai membicarakan masalah cinta di depannya. Astagfirullah, saya masih di sini loh. Tidak usah membicarakan masalah anak muda di depan saya, ucap Pak Imran sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kelas unggulan, yang katanya kelas paling serius nyatanya tidak semua seperti itu. Hampir seluruh murid kelas ini bermulut cempreng, baik cewek maupun cowok.